Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal khair, kaifa halukum? Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi kali ini kita akan masuk ke tentang perkembangan komputer. Ya, setelah kita tulis materinya minggu lalu, akan kita bahas di video kali ini. Silakan disimak baik-baik ya. Perkembangan komputer. Nah, jadi komputer telah dikemas dalam berbagai macam bentuk. Mulai dari komputer meja yang berukuran besar, laptop yang mudah dibawa kemana-mana, hingga telepon pintar yang berukuran kecil dan praktis. Jadi memang perkembangan teknologi itu makin lama makin tipis, semakin kecil, makin slim. Bahkan jangankan komputer, HP pun dulu waktu zamannya Ustadz kecil SD itu HP-nya masih zaman Nokia. Jadi nggak ada tuh yang namanya touchscreen, layar sentuh. Nah itu belum ada. Ada mungkin waktu Ustadz kelas SMP ya, MTS. Tidak ada, itu pun jarang dan mewah banget ya. Jarang sekali ada yang punya HP touchscreen. Dulu zamannya Nokia yang masih gede-gede ya. Jadi tombolnya masih ada tombolnya tuh. Ya, tombolnya bisa ditekan. Nah, itu zamannya dulu. Makin kesini HP pun makin tipis ya. Bahkan kameranya pun makin banyak ya. Kameranya ada yang 2, 3, 4 ya kan di belakangnya itu. Itu termasuk perkembangan teknologi yang makin canggih ya. Nah, jadi sama komputer pun itu dia mengalami perkembangan. Dulu komputer itu bisa sebesar ruangan. Bayangkan tuh ya. Bayangkan ada komputer sebesar ruangan, sebesar kelas. Nah, ya kan makin kesini makin kecil. Bahkan bisa dibawa kemana-mana dalam bentuk laptop. Nah, akan kita lihat di sini ada model rakitan Analytical Engine yang merupakan komputer mekanis pertama rancangan Charles Babbage. Gambarnya seperti ini. Nah, ini komputer nih. Ini komputer mekanis ya. Pertama rancangan Charles Babbage. Bentuknya seperti ini. Nah, bisa kamu lihat ya, sama juga di buku paket. Kemudian ada juga replika Z1 yang disebut sebagai komputer pertama yang diprogram. Nah, jadi Z1 ini dibuat oleh Konrad Zuse. Bentuknya seperti ini. Nah, ini komputer pada zamannya ya. Nah, ini udah canggih dulu. Ya, dengan fungsinya fungsi masing-masing ya. Enggak seperti fungsi yang kita kenal sekarang. Ngetik, ngeprint itu belum. Kemudian ada Colossus, merupakan komputer listrik pertama yang dapat diprogram. Colossus dibuat oleh Tommy Flowers. Nah, bentuknya seperti ini, nah, makin gede itu kan. Nah, di sini komputernya bahkan seperti mesin-mesin gitu ya. Seperti mesin pabrik gitu kan, gede-gede. Dan ini komputer. Fotonya pun foto jadul, masih merah putih. Nah, kalau ini komputer listrik pertama ya. Komputer listrik pertama yang dapat diprogram. Ya, makanya Colossus. Selanjutnya, model yang terakhir ada disebut dengan ENIAC. Merupakan komputer digital. Nah, digital pertama ya. ENIAC dibuat oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly. Nah, di sini bentuknya satu ruangan. Nah, ini komputer. Ya, satu ruangan ini ya komputer isinya. Komputer dalam artian bukan hanya banyak komputer, mereka satu komputer. Satu mesin tempatin satu ruangan. Nah, jadi dulu ya seperti ini bentuknya. Tidak sepraktis sekarang ya. Satu ruangan bisa diisi oleh beberapa komputer. Ya, bahkan bisa puluhan komputer ya. Karena sudah praktis sekarang, sudah kecil bentuknya. Kalau dulu satu ruangan itu satu komputer dengan berbagai macam mesin seperti ini, penuh jadi. Nah, seiring zaman
kita akan bahas tentang perkembangan teknologi komputer. Tadi kan model-modelnya ya, model-model zaman dulu. Nah, perkembangan teknologi komputer terbagi menjadi beberapa generasi. Generasi tersebut dibagi berdasarkan perubahan teknologi penting yang digunakan dalam komputer tersebut. Kita masuk ke generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Menggunakan tabung vakum dan komputer cenderung besar. Contoh komputer ENIAC. Nah, tadi ya yang di model keempat ya. Yang ukurannya hampir sama dengan 5 ekor gajah. Seperti apa tabung vakumnya? Nah, seperti ini. Jadi tabung vakum ini digunakan di komputer ENIAC. Yang tadi gambar tadi ya, yang model keempat. Yang satu ruangan itu. Nah, dia hampir sama dengan 5 ekor gajah. Sangat luar biasa ya besarnya. Komputer jadi nggak mungkin bisa dipindah-pindah, ya kan? Pasti dia di satu tempat saja. Nah, tadi ukurannya yang sangat besar. Kemudian kita ke generasi kedua. Generasi kedua itu pada tahun 1956 sampai 1963 menggunakan transistor yang lebih kecil daripada tabung vakum. Ukuran komputer lebih kecil, kinerja lebih cepat, dan harga lebih murah. Contohnya IBM 7070. Nah, transistor itu bentuknya seperti ini. Nah, ini transistor ya. Jadi tadi pengganti tabung vakum. Tabung vakumnya lebih besar. Nah, ini lebih kecil. Transistor. Kemudian dipakai di contohnya IBM 7070. Seperti apa modelnya? Seperti ini. Ini ya untuk model IBM 7070. Selanjutnya kita masuk ke generasi ketiga, yaitu tahun 1964 sampai 1971 menggunakan sirkuit terpadu yang ditanam dalam komputer sehingga memperkecil ukuran dan mempercepat kinerja. Sirkuit terpadu masih digunakan hingga saat ini. Nah, bentuknya seperti apa? Sirkuit terpadu seperti ini. Nah, ya. Ini seringkali digunakan di beberapa alat elektronik. Ya, tidak hanya komputer. Beberapa alat elektronik menggunakan sirkuit terpadu seperti ini dan masih digunakan hingga saat ini. Akan kita lihat di generasi keempat nanti ya untuk lebih jelasnya. Kemudian di generasi keempat 1972 sampai 2010 menggunakan mikroprosesor atau lebih dikenal dengan CPU, Central Processing Unit. Ukuran CPU yang kecil dan sirkuit terpadu memungkinkan pembuatan laptop. Mikroprosesor masih digunakan hingga saat ini. Jadi, nah ini yang dinamakan dengan prosesor ya. Ini otaknya komputer. Ya kalau manusia kan ada otak ya, bagian kepala. Nah ini otaknya komputer. Ini yang mengatur semua kinerja komputer ya, yang disebut dengan prosesor. Ada yang disebut dengan Intel Pentium, ada core, dual core, core i3, i5, i7, nah itu ya. Dan juga saingan Intel ada AMD. Kemudian ini CPU-nya. Nah, ada juga yang tadi sirkuit terpadunya seperti apa? Nah, seperti ini. Ini sirkuit terpadu pada komputer ya, pada komputer yang besar, pada PC. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, adapun prosesor diletakkan di sebelah atas tuh. Di sebelah atas yang kotak itu, yang bolong, nah itu ditempatkannya prosesor itu yang Intel. Nah, ini disebut dengan motherboard. Nah, motherboard ini diisi dengan memori, prosesor, dan lain sebagainya. Kemudian, ini untuk komputer ya. Kita lihat lagi untuk laptop. Nah, untuk laptop seperti ini, lebih tipis. Ya, dia masih menggunakan sirkuit terpadu, tapi lebih tipis. Dia semuanya lebih tipis. Nah, itu termasuk daripada perkembangan teknologi. Makin kesini makin tipis. Dan terakhir di generasi kelima tahun 2010 sampai sekarang awal bagi AI atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi pengenal suara. Nah, jadi untuk AI ini, Artificial Intelligence, ini adalah kecerdasan buatan. Jadi tidak heran mungkin nanti beberapa tahun yang akan datang, beberapa tahun, belasan tahun atau puluhan tahun yang akan datang,
itu nanti semua kerjaan manusia akan dilakukan oleh robot. Bisa jadi teman kita nanti bisa jadi robot. Itu tidak dipungkiri ya, karena pada zaman dahulu pun ketika belum ada komputer sekarang, mereka masih menghayal ketika masih ada komputer pertama ya, ketika pada generasi pertama, kemudian masih zaman ENIAC gitu kan, komputer yang masih sebesar ruangan, sebesar 5 ekor gajah, mereka masih berhayal apakah nanti komputer akan lebih kecil ya. Mereka masih berhayal. Dan kenyataannya di tahun 2000-an ini, di abad ke-21, sudah tercipta kan komputer yang lebih kecil, bahkan laptop, smartphone, telepon pintar makin canggih. Makanya tidak menutup kemungkinan beberapa tahun yang akan datang, puluhan tahun, bisa jadi ya tadi banyak robot yang dikerjakan untuk keperluan manusia, untuk kebutuhan manusia. Bahkan di jalan tol pun, kalau kamu yang sering lihat tol ya, sekarang udah jarang kan ada manusia yang jaga itu. Sekarang udah pakai kartu e-tol, ya kan? Sekarang udah pakai kartu, lebih canggih. Jadi nggak ada lagi tuh manusia yang standby di situ yang bisa bayar gitu ya. Biasanya kan dulu, kalau zaman dulu masih ada yang jaga, ada penjaganya, ya kan? Di penjaga tol itu. Sekarang udah nggak ada, ya udah otomatis. Dan selain itu juga mungkin kamu sering nonton film-film ada hologram, ya kan? Nah itu tidak menutup kemungkinan juga nanti kita menggunakan teknologi itu semacam hologram, ya, sesuai dengan perkembangan zaman, bisa jadi, ya. Nah itu dia perkembangan komputer dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Ini saja yang dapat bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan ke Ustadz. Ya beri saja ya. Nah, bilhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.